Lu tau gak cuy, pernah dengar fenomena moon illusion belum? Ibn Al-Haytham udah memberikan penjelasan psikologisnya cuy, di saat dunia nganggap itu adalah sihir. Kenalin, namanya Ibn Al-Haytham atau di barat dipanggil Al-Hazen, ilmuwan legendaris dari Basra yang hidup sekitar tahun 1000 Masehi cuy. Nah, kebanyakan orang tuh cuma tahu dia bapak optik, tapi dia sebenarnya adalah orang pertama yang mikirin kenapa langit itu punya warna cuy. Nah, dia tuh ngejelasin kalau warna merah pas matahari terbit atau terbenam itu terjadi karena cahaya harus tembus lapisan atmosfer yang lebih tebal sebelum sampai ke mata kita cuy. Nah, nggak cuma itu cuy, Ibn Al-Haytham itu jenis banget karena dia berhasil ngitung ketebalan atmosfer bumi cuma pakai pengamatan durasi senja cuy. Nah, Doi itu nemuin kalau atmosfer kita itu tingginya sekitar 50 mil atau 80 kilometer, angka yang dekat banget sama perhitungan satelit modern sekarang. Gokil banget ya. Doi itu ngebuktiin kalau udara itu punya kerapatan yang berbeda-beda, dan ini bikin cahaya matahari membiaskan warnanya pas nembus langit kita cuy. Nah, tapi yang paling sering bikin kita ketipu adalah fenomena bulan raksasa di Cakrawala. Lu pernah lihat kan pas bulan kelihatan gede banget tuh pas baru. Nah, Ibn Al-Haytham itu nolak teori kalau gara-gara atmosfer yang jadi kaca pembesar. Nah, dalam kitabnya, kitab Al-Manazir, dia ngejelasin kalau itu adalah moon illusion atau tipuan persepsi di otak kita cuy. Nah, otak kita tuh ngeliat bulan di Cakrawala lebih gede karena ada perbandingan sama benda di darat kayak pohon atau bangunan. Nah, beda kalau bulan udah di atas kepala yang nggak ada pembandingnya cuy. Ibn Al-Haytham tuh adalah tokoh yang terlalu berbahaya cuy buat dicatat sejarah cuma sebagai ahli mata. Karena Doi ngebuktiin kalau persepsi manusia itu sering salah dan harus diuji pakai eksperimen sains cuy. Nah, tanpa penemuan Doi soal refraksi atmosfer, kita nggak bakal paham cuy gimana cara kerja teleskop atau gimana bintang-bintang sebenarnya yang nggak berada persis di posisi yang kita lihat cuy. Nah, Doi itu ngajarin dunia kalau langit itu bukan cuma hiasan cuy, tapi laboratorium raksasa yang punya hukum fisikanya sendiri cuy. Nah, gue tuh jadi mikir cuy, keren banget ya orang 1000 tahun yang lalu tuh udah bisa ngitung tinggi langit cuman modal lihat matahari tenggelam cuy. Nah, menurut lo nih, Ibn Al-Haytham ini lebih cocok dapat gelar Bapak Fisika Atmosfer atau Bapak Psikologi Persepsi cuy? Komen di bawah ya. Ingat, sejarah itu ditulis sama pemenang, tapi kebenaran punya jalannya sendiri buat balik. Kalau lo suka cerita yang bikin cara pandang lo berubah, di sini kita ngobrol santai, tapi mikir.